Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Matur Rahman akan mempresentasikan tentang sekolah. Jadi yang saya tahu, yang saya baca itu perkembangan sekolah itu bersinambungan dari satu peradaban ke peradaban lainnya. Jadi dimulai dari waktu peradaban masa Yunani kuno. Nah, nama sekolah itu dapatnya kata sekolahnya pada zaman masa Yunani kuno. Dahulu orang lelaki Yunani itu dalam mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi sesuatu tempat atau seseorang yang bijaksana untuk bertanya atau mempelajari hal-hal yang mereka rasa perlu diketahui. Nah, kegiatan tersebut itu dikenal dengan istilah sekolah, school, skole, atau sekolah yang memiliki arti waktu luang yang digunakan secara khusus untuk belajar. Nah, tapi lama-kelamaan kebiasaan itu akhirnya tidak lagi menjadi kebiasaan untuk kaum lelaki saja, tetapi digunakan juga untuk kaum perempuan dan anak-anak. Nah, pada zaman masa Yunani kuno ini terdapat nama-nama yang terkenal dalam perkembangan sekolahnya. Yang pertama itu ada Sokrates, orang pertama yang mengatakan kata-kata ini untuk memicu pikiran para murid-muridnya guna memahami makna kehidupan, kebenaran, dan keadilan. Nah, sepeninggal itu Plato mendirikan akademi di tahun 387 sebelum Masehi. Dan 52 tahun berikutnya Aristoteles mendirikan sekolahnya sendiri bernama Lyceum di Athena. Lalu di abad yang sama Sokrates mengembangkan metode pendidikan untuk mempersiapkan para orator yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan. Nah, ia diyakini ikut mempengaruhi secara langsung para ahli pendidikan di Romawi yang membagi pelajaran-pelajaran secara khusus berdasarkan pentahapan di awal tahun Masehi. Nah, pada tahap primary school ini diajarkan soal membaca dan menulis. Lalu di secondary school para budak Yunani ditugaskan untuk mengajar tata bahasa Latin dan Yunani kepada anak-anak Romawi pada saat itu. Jadi pada masa Yunani pun sekolah sudah dibagi tahapnya. Nah, lalu lanjut pada masa peradaban Islam. Kalau di masa peradaban Islam itu di kota Muslim 1000 tahun yang lalu itu sekolah adalah masjid. Jadi masjid-masjid pada zaman itu dijadikan sekolah untuk pembelajaran ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Karena berdasarkan Johannes Pedersen itu belajar ilmu pengetahuan dan agama itu secara terikat bersama untuk mengabdikan diri kepada keduanya. Nah, pada saat itu juga Nabi Muhammad membuat masjid yang digunakan untuk belajar, mengajar, dan kunjungan. Jadi masjid itu digunakan untuk selain beribadah, untuk belajar, terus mengajar juga, dan kunjungan bagi orang-orang yang ingin melihat bagaimana bentuk masjidnya. Terus dia mengirimkan guru kepada suku-suku untuk belajar, dan mereka menyebutnya al-ibnu atau seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, pada abad keempat Hijriah, madrasah dikenal sebagai sebuah institusi pendidikan resmi. Pada permulaannya madrasah itu pondok kaum sufi. Dibangun bagi orang-orang miskin dan diwakafkan atas mereka dengan tetap dijalankan oleh pemiliknya. Nah, madrasah ini diresmikan sebagai institusi pendidikan resmi ini pada zaman Kementerian Nizamul Mulk. Lalu pada abad ke-7 terdapat 9 masjid di Madinah yang termasuk di yang sekarang di Arab Saudi itu yang digunakan untuk tempat pembelajaran. Nah, sekolah pertama yang muncul itu salah satunya Damaskus, Syria. Lalu pada abad ke-8 Cordoba, Spain mempunyai sekolah, dan pada abad ke-9 akhir hampir setiap masjid mempunyai sekolah dasar pendidikan untuk perempuan dan laki-laki. Lalu pada umur 6 tahun itu hampir semua laki-laki, perempuan, dan budak anak mulai bersekolah di sekolah dasar normalnya. Nah, lalu pada zaman ini tuh uang sekolahnya gratis atau murah agar memudahkan pelajaran pertamanya, yaitu menulis 99 nama Asmaul Husna dan ayat sederhana dari Al-Quran.
Setelah lulus dari pembelajaran ini, mereka belajar Al-Quran secara menyeluruh dan ditambahkan dengan aritmatika. Makanya awal pembelajarannya pada zaman ini tuh awalnya hanya menulis nama Asmaul Husna dan mempelajari ayat-ayat sederhananya. Ketika sudah lulus baru mempelajari Al-Quran secara menyeluruh, baru ditambah ilmu pengetahuannya yaitu aritmatika. Nah, di sini itu pada zaman itu terdapat 4 kategori sekolah. Yang pertama itu regular school. Ini sekolah kayak biasanya. Terus ada Dar Al-Qura, ini sekolah menengah yang mempelajari membaca dan menulis Al-Quran. Lalu setelah lulus nanti naik tingkat menjadi kelas halaqah ilmu. Itu ilmu Islam di luar selain membaca dan menulis Al-Quran. Terus ada Dar Al-Hadis, sekolah menengah yang mempelajari mengenai hadis atau perkataan-perkataan Nabi Muhammad. Terus ada medical school, sekolah yang mempelajari mengenai kesehatan. Nah, sekolah medik ini pertama ada di Damaskus pada tahun 1231. Nah, pada abad ke-10 mulai nih kegiatan belajar itu dipindahkan jauh dari masjid ke rumah sang guru. Ini di Persia untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 1066 ketika Norman menyerang England. Seljuk membangun sekolah nizamiyah yang namanya berasal dari pemiliknya yaitu Vizir Nizam al-Mulk of Baghdad. Ini merupakan sekolah pertama yang mempunyai ruangan untuk guru. Untuk pertama kalinya juga negara atau khalifah yang berkuasa melakukan pengawasan atas pengajaran dan guru harus mempunyai izin sebelum mengajar. Nah, ini pada abad kini tuh pertama kalinya akhirnya sekolah tidak lagi dilakukan di masjid melainkan di rumah sang guru dan adanya seleksi-seleksi untuk para mengajar. Ini contohnya salah satunya. Terus pada abad ke-14 cendekiawan muslim Ibnu Al-Hajj itu berkata, sekolah harus berada di tempat yang ramai, bukan di tempat yang terpencil. Ini merupakan tempat untuk sekolah, bukan untuk makan. Maka dari itu laki-laki tidak boleh membawa makanan atau uang. Di dalam kelas, guru harus mempunyai wakil untuk di kelas dan mengobrol, ketawa dan bercanda dilarang. Maka mulai pada zaman ini, sekolah terdapat peraturan-peraturannya. Makanya itu di kelas tidak boleh makan. Terus guru mempunyai wakilnya atau wakil guru di kelasnya. Terus di kelas hanya untuk dilakukan untuk pembelajaran, dilarang untuk mengobrol, ketawa dan bercanda. Terus pada abad ke-15 Ottomans merevolusi sekolah dengan mendirikan kompleks belajar di kota seperti Bursa dan Edirne di Turki. Sekolah mereka mempunyai sistem yang disebut kuliah, didasari pada sistem kampus dengan mempunyai masjid, rumah sakit, kelas, dapur umum, ruang makan. Mereka membuat ruang bebas untuk akses belajar mengajar yang bisa digunakan untuk makan, olahraga, dan ruangan pribadi. Nah, pada abad ke-15 ini akhirnya ada semacam sekolah besar yang didirikan di kota Bursa di Turki. Nah, sekolah ini akhirnya mengalami sistem pendidikan dasari sistem kampus. Jadi dia mempunyai masjid sendiri, rumah sakit sendiri, kelas sendiri, dapur umum, ruang makan, terus udah ada juga ruangan bebas untuk olahraga dan ruangan pribadi untuk gurunya. Nah, dari mana sih semua datang? Jadi uang itu bukan berasal dari pajak, tetapi dari donasi yang disebut wakaf. Semua orang bisa mendirikan sekolah pendidikan asal mematuhi peraturan Islam dari pemerintahnya. Terus keuangannya itu untuk bangunan, gaji guru, akomodasi, makanan untuk murid, dan beasiswa bagi mereka yang membutuhkan. Karena pendidikan diadakan sedemikian tinggi sehingga uang diberikannya dengan murah hati dan pembelajaran berkembang. Nah, pada abad ke-14 ini Ibnu Battuta, seorang muslim global, mendukung 100% akan memberikan bantuan kepada yang ingin melanjutkan studi dan mengabdikan diri untuk agama. Nah, makanya pada abad ke-21 banyak akhirnya siswa-siswa
Nah, dari runtuhnya peradaban Islam ini pada zaman Ibnu Abbasiyah telah dipelajari sebelumnya juga dengan peradaban Barat, makanya banyak juga para cendekian di peradaban Barat itu mempelajari ilmu-ilmu dari peradaban Islam. Nah, maka pada pembangkitan masa peradaban Eropa juga akhirnya muncul di mana adanya kertas. Dan banyaknya buku-buku di perpustakaan mengenai ilmu yang ditranslate dari bahasa Yunani dari ke bahasa Arab dari bahasa Yunani. Nah, sebenarnya dari perkembangan sekolah itu, kalau untuk macam-macam sekolahnya sama aja, cuman lebih ke ilmunya dan fasilitasnya. Jadi contohnya, ini dulu ada pembagian sekolahnya. Yang pertama itu sekolah pemerintah atau sekolah negeri. Kalau yang pertama itu sekolah konvensional. Sekolah konvensional itu yang seperti kita tahu itu ada SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu di mana perkembangannya semakin dengan fasilitasnya yang memadai dan ilmu-ilmu pengetahuannya yang kayak sistem pembelajaran di mana siswa sekarang sudah mulai belajar sendiri. Kayak gitu. Kalau sekolah kerja target itu diadakan oleh pemerintah untuk yang mereka mengejar paket C untuk ujiannya kayak gitu. Nah, terus di sini ada sekolah non pemerintah atau swasta. Sekolah rumah itu atau yang dikenal dengan homeschooling. Terus sekolah spesialisasi. Nah, yang tadinya sekolah hanya untuk belajar ilmu pengetahuan saja, maka sekarang sudah ada sekolah spesialisasi, yaitu sekolah yang sesuai dengan spesialnya. Ini contohnya kayak sekolah musik, sekolah jahit, sekolah masak, itu sekarang sudah ada. Terus tren boarding school, Islamic boarding school, itu kan ada sistemnya asrama. Nah, kalau ini di Indonesia sendiri awalnya sekolah konvensional pada zaman penjajahan Belanda. Terus madrasah juga didirikan oleh di Batu Sangkar oleh Syekh M. Taib Umar. Lalu madrasah ini berkembang kayak sebagai tadi pesantren Islamic boarding school yang merupakan sekolah-sekolah asrama. Nah, ini ada contoh salah satu terbaik sekolah di dunia itu Geelong Grammar School di Australia. Jadi kenapa dibilang terbaik? Karena asrama kampus, dia sistemnya asrama kampus yang fasilitasnya cukup memadai karena ada pusat olahraga, rekreasi, dan studi yang diawasi dengan lebih dari 100 kegiatan ekstrakurikuler. Terus di sekolah Grammar Geelong itu positif psikologi dan prinsip-prinsip di setiap kampus, dan sehingga kehidupan sekolah yang diketahui secara efektif meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kreatif dan meningkatkan emosinya pada emosi-emosi positif, sehingga banyak siswa-siswa yang keterima di universitas-universitas terkenal di dunia. Ini daftar pustaka yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.